Semangat pagi buat kita semua. Puji Tuhan, semua masih sehat-sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya, Johan, dalam lanjutan program 100 hari berdoa sedunia untuk anak-anak. Hari yang ke-74 dengan judul Keinsafan yang Menyelamatkan. Supaya lebih semangat, kita nyanyi dulu yuk. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan kita hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 8-11. Saya mengajak teman-teman untuk membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan jikalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Oh iya teman-teman, pernah nggak kalian terpisah dari orang tua saat lagi jalan-jalan ke mall atau ke tempat permainan, atau mungkin juga tempat-tempat rekreasi yang lain? Saya pernah sih takut, nangis. Untungnya bisa ketemu lagi sama papa mama. Kalau enggak sih, jadi anak yang hilang deh. Hehehe. Oh iya, masih ingat gak cerita tentang anak yang hilang dalam Alkitab? Yuk kita dengar gimana pengalamannya. Nah, ada seorang yang memiliki 2 anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Si bungsu ini adalah seorang anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Hidupnya hanya mau bersenang-senang. Suatu hari, si anak bungsu meminta bagian harta miliknya kepada ayahnya. Dengan sedih, ayahnya membagi harta kepada kedua anaknya itu. Dan akhirnya, si bungsu kemudian pergi ke luar negeri, meninggalkan ayahnya dan kakaknya. Wah, karena lagi banyak duit, anak bungsu itu hidup boros, pesta-pesta terus sama teman-temannya. Aha, tanpa sadar uang yang dia punya habis sama sekali. Gak punya apa-apa sekarang. Udah jatuh miskin si bungsu. Sekarang mau makan susah, mau tidur gak punya tempat. Dan akhirnya si bungsu memutuskan untuk pulang kembali ke rumah ayahnya. Teman-teman, sebenarnya karena udah meminta harta miliknya, si anak bungsu ini sudah memutuskan diri dan dari keikatan keluarga itu. Apalagi ia sampai meninggalkan rumahnya, ayahnya dan kakaknya. Teman-teman, anak bungsu ini sudah sangat tidak sopan kepada ayahnya. Namun, apa yang terjadi ketika anak bungsu itu pulang? Apakah ayahnya marah, terus usir dia, gak boleh pulang? Oh, ayahnya menyambut dia dengan sukacita. Bahkan ayahnya membuat pesta yang besar
untuk menyambut anaknya itu. Ayahnya senang sekali karena anak yang hilang itu sudah kembali. Sampai-sampai si anak sulung merasa iri dengan perlakuan ayahnya kepada adiknya. Di akhir cerita ini, sang ayah menjelaskan kepada anak sulungnya bahwa ia sangat menyayangi kedua anaknya, baik si sulung maupun si bungsu. Ayahnya juga memberi pengertian bahwa kedatangan adiknya ini harus disambut dengan sukacita karena adiknya yang telah dianggap hilang sekarang sudah kembali lagi ke rumah mereka. Teman-teman, seperti anak bungsu tadi, terkadang kita juga sering meninggalkan Tuhan Yesus karena kesenangan dunia. Kita lebih memilih untuk kesenangan diri kita. Kita lebih memilih untuk main gadget daripada baca Alkitab. Kita lebih memilih untuk hafal lagu Korea daripada ayat Alkitab. Hehehe, siapa ya? Kita lebih memilih untuk pergi jalan-jalan daripada pergi ke gereja. Hayo, apalagi? Nah, teman-teman, kalaupun saat ini kita sementara meninggalkan Tuhan Yesus, namun ia sementara menunggu kita untuk kembali loh. Dia akan menyambut kita dengan sukacita. Dia tidak mengingat kesalahan-kesalahan kita. Yesus mengasihi kita. Yesus mau kita selamat. Yesus mau kita lepas dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, Dia mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Teman-teman, sekarang kita hanya perlu untuk menyadari kesalahan-kesalahan kita. Kemudian kita bertobat dan meninggalkan kesalahan-kesalahan itu. Dan jangan lupa membuka hati untuk Roh Kudus yang akan menolong kita. Baiklah teman-teman, pelajaran hari ini kita adalah Roh Kudus telah dikirim kepada semua orang yang telah menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudus datang sebagai penasihat dan penuntun untuk menyadarkan dosa-dosa kita. Pekerjaan Roh Kudus adalah untuk menuntun kita kepada keselamatan. Perenungan kita hari ini adalah maukah kita dengan sukacita menerima dorongan Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada Yesus? Baiklah teman-teman, sampai di sini renungan kita hari ini. Semoga menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah sudah kami dengarkan pagi ini. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menyadari kesalahan-kesalahan kami. Saat ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk banyak orang tua, orang muda, dan anak-anak yang sedang bergumul dengan kecanduan terhadap media. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pagi ini bagi semua anak-anak yang sementara mengikuti program 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi keluarga kami. Terima kasih untuk janji-Mu. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Berjumpa besok hari ya. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Dadah.